Ya, terang mulai ya. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami memulai lagi merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini dipimpin oleh Engkau di dalam pikiran hamba-Mu, di dalam hatinya, supaya apa semua yang keluar adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap orang yang mendengar firman, dari dimanapun mereka berada, supaya Engkau memberikan penerangan yang sungguh-sungguh indah untuk kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita seperti rencana kemarin, kita akan pendek-pendek bagi firman, 15 menit kita berhenti, kita diskusi, tanya jawab, kemudian kita lanjutkan. Sekarang jadi 7.20, nanti 15 menit, 7.35 kita berhenti. Kalau ada tanya jawab, kita bebas. Dan topik hari ini juga topik yang ringan, yang tidak berat. Jadi apalagi di sini kan Papi dan Mami bisa menangkapnya. Kalau orang tua saja bisa nangkap, bagaimana yang lebih mudah? Harusnya mereka bisa menangkap kalau Papi dan Mami bisa tangkap. Jadi ini memang ada orang lain juga yang dengar. Ya, kita harap bahan ini bisa dipakai sebagai pegangan untuk setiap orang yang merindukan untuk mendapat kesembuhan ilahi. Tentu saja kesembuhan biasa lewat kedokteran medikal itu bagus, tapi Boleh sambil badengnya. tidak tidak salah untuk kita mencari kebenaran firman Tuhan tentang penyembuhan ilahi. Nah, topik yang kita akan bahas ini judulnya judulnya di ya, judulnya adalah mengapa orang gagal menerima kesembuhan dari Kristus. Ya. Jadi ini sebenarnya bagus sekali. Sudah berapa hari kita pikirkan, bagus ya untuk membahas mengapa orang gagal menerima kesembuhan dari Kristus. Karena Tuhan kan kita sudah lihat dalam beberapa hari sebelumnya, Tuhan Yesus itu anak Allah, dan di Alkitab diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan dia menyembuhkan orang yang sakit, siapapun yang sakit, jenis penyakit apapun yang dibawa kepada Yesus disembuhkan. Dan Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan dari berbagai penyakit, termasuk penyakit yang berat, dan juga bahkan orang yang hampir mati, sudah mati, dapat dibangkitkan. Ini menunjukkan dia sangat berkuasa. Tapi ada gap, ada jurang yang cukup jauh dengan waktu Alkitab ditulis dengan masa kini, yaitu 2000 tahun ya, 2000 tahun. Jadi banyak orang bertanya apakah masih relevan, masih sama Tuhan Yesus menyembuhkan 2000 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau itu misalnya masih sama, harusnya kejadian-kejadian yang terjadi 2000 tahun yang lalu masih bisa dinikmati juga sekarang, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Karena Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kita, dia ada bersama-sama dengan kita, dan dia mengutus hamba-hambanya, dia mengutus murid-muridnya, orang-orang percaya untuk melakukan hal yang sama yang dia lakukan. Dan orang-orang yang mencari kesembuhan, ada yang dapat, ada yang tidak. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada orang yang dibawa ke gereja, ada orang yang ikut bahkan KKR kesembuhan, dan ada orang yang mencari kesembuhan sendiri, ada yang menerima, ada yang gagal. Nah, kenapa orang gagal? Itu menarik perhatian, menarik pertanyaan. Dan ini juga sempat menjadi satu topik di waktu kita menyusun disertasinya. Ya, disertasi itu kan judulnya adalah
restorasi pelayanan kesembuhan Yesus bagi pekabaran Injil Kerajaan Allah. Nah, ada satu pembimbing mengatakan bagian ini harus dibahas, mengapa orang gagal. Jadi bukan cuma orang berhasil, tapi mengapa orang gagal. Nah, pastinya ada beberapa referensi dan kita belajar, kita cari tahu. Kita cari tahu di beberapa buku-buku, dan ada beberapa buku yang klasik, yang buku yang sangat lama, yang banyak dipakai orang, yang menyinggung hal ini, dan kita coba ambil dari topik dia. Misalnya di buku karya Christ the Healer, karya F.F. Bosworth, dan Healing the Sick, ya, Healing the Sick, itu karya T.L. Osborne. Mereka ini adalah dua hamba Tuhan yang bergerak di dalam pelayanan kesembuhan, dan mereka cukup banyak membahas hal-hal yang menghambat orang untuk bisa percaya. Nah, ini salah satu, bukan cuma sekedar studi, karena kesaksian pribadi juga. Jadi saya tahun 2002 pernah sakit kan, dan sakit itu cukup parah sehingga mengakibatkan ada gangguan di saraf di muka, sehingga di telinga, di bagian sebelah kanan muka tidak bisa bereaksi syarafnya, sehingga seperti orang stroke, mulutnya tidak bisa tertutup, matanya terbuka terus, dan bukan itu saja, badannya lemah dan kondisinya parah. Nah, di dalam proses seperti itu, kesaksian pribadi adalah kita mencarikan pengobatan. Waktu mencari pengobatan, pergi ke 3 dokter. Nah, dokter itu dokter syaraf, dokter penyakit dalam, dan dokter saya lupa, ada satu dokter lagi. Dan mereka agak mencoba-coba mencari diagnosa penyebabnya apa. Dan karena diagnosanya tidak tepat, dikasih obat. Waktu dikasih obat, obatnya bukannya menolong, bahkan memicu jantung yang melemah dan deg-degan, dan sepertinya kondisinya parah. Jadi tidak membaik, dan dalam kondisi boleh dikatakan parah banget. Jadi sepertinya sudah mau meninggal, bahkan sudah dalam kondisi sangat lemah. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya mulai memutuskan untuk mencari kebenaran firman Tuhan tentang kesembuhan ilahi. Dan kemudian waktu itu pergi ke cari-cari buku, karena di internet belum seperti sekarang. Mencari buku di perpustakaan di Tyrannus, Sekolah Tinggi Alkitab Tyrannus, dan di situ beberapa buku klasik saya dapatkan, termasuk yang buku ini, buku judulnya Healing the Sick, yang ada di perpustakaan. Ya, buku ini, Healing the Sick ini, sampai hari ini masih dibaca-baca oleh saya. Bagaimana ada banyak kebenaran firman Tuhan yang menulis tentang bagaimana mencari kesembuhan. Kemudian ada buku referensi dari dia, namanya Christ the Healer. Nah, itu cukup banyak menolong untuk memahami bagaimana mendapat kesembuhan. Nah, setelah saya mendapatkan itu, dan saya tahu, belajar, yakin dan sepenuhnya bahwa Tuhan tuh hidup, dan sampai saat ini dia masih menyembuhkan. Jadi saya praktekkan dengan iman saya sendiri bagaimana menyembuhkan diri sendiri. Jadi sama seperti sekarang, karena mukanya model seperti itu, saya ambil cuti dari mengajar, kemudian di rumah saja, bahkan tidak kemana-mana, tidak dikeluar sama sekali, dan tiap hari saya mempraktekkan apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu mengambil otoritas untuk mendoakan diri sendiri. Jadi saya menumpahkan tangan di bagian ini dan mengatakan tiap hari, di dalam nama Yesus, sembuh, usir segala sakit penyakit di bagian yang mengalami masalah dengan syarafnya. Dan akibatnya terjadi perubahan, hari demi hari lebih baik. Dan puji Tuhan, syukur, 14 hari, itu bukan waktu yang singkat, 14 hari jadi lebih baik, jadi normal. Jadi dari 14 hari itu, hari demi hari jadi normal. Jadi di situ dengan mata kepala sendiri, dengan keyakinan sendiri,
menyembuhkan diri sendiri, saya mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya berjanji kepada Tuhan, saya harus membagikan ini kepada orang-orang, harus mengajar supaya mereka juga mengerti firman Tuhan. Ya, sejak saat itu sampai hari ini, di dalam berbagai kesempatan saya membagikan, mengajar kepada orang-orang supaya mereka juga bisa percaya akan firman Tuhan, mereka bisa melakukan untuk diri mereka sendiri, dan mereka mulai mempraktekkan melayani orang lain. Dan syukurlah Tuhan membuka pintu untuk berbagai kesempatan dan mulai menambah pengetahuan saya, menambah skill dalam hal ini, dalam menyembuhkan orang sakit dengan beberapa hamba Tuhan yang membimbing seperti William Lau dan Albert Kang dari Malaysia yang juga pernah sembuh dari penyakit lumpuh. Dan mereka mengajarkan, mereka sudah banyak sekali membangun orang dari, contohnya Pastor Albert Kang dari Malaysia, dia lumpuh sudah tidak bisa berjalan sama sekali dan dia bisa sembuh. Sekarang ribuan orang yang dia sudah ajarkan, dia sudah doakan untuk sembuh. Jadi berubah dari hidup yang sangat parah menjadi orang yang sangat melayani. Ini satu hal yang luar biasa, dan saya mendorong siapapun yang ada yang sakit dan mungkin lumpuh atau apapun, berdiri dalam firman Tuhan dan percayalah mereka bisa sembuh. Nah, di buku Healing the Sick itu, ya, waktu buku Healing the Sick baru baca pada bagian pembukaan saja, saya sudah mendapatkan satu hal yang bagus waktu dia mengatakan, di antara ribuan orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan di dalam pelayanan kami, hanya sedikit orang yang disembuhkan karena didoakan. Kebanyakan dari mereka disembuhkan karena iman mereka sendiri yang datang lewat penyelidikan, renungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan dia akhirnya bagikan dalam buku ini. Jadi kita sebenarnya, kalau kita banyak memperhatikan firman Tuhan dan kemudian kita lihat ayat-ayat, kita lihat perikop cerita-cerita tentang kesembuhan dari Tuhan, itu akan membangkitkan iman kita dan menyembuhkan diri kita sendiri. Ini satu perkara yang luar biasa kalau setiap orang percaya mengambil bagian dalam hal ini, dan mereka bisa mengurangi rumah sakit yang penuh saat ini, atau orang-orang yang mencari kesembuhan karena mereka berpikir hanya dokter, hanya ahli-ahli medis yang bisa menyembuhkan mereka. Saya tidak pernah menyalahkan atau mengatakan itu salah, tapi marilah orang Kristen mengambil bagian untuk percaya Tuhan Yesus itu adalah penyembuh dalam hidup mereka. Nah, mengapa orang gagal menerima kesembuhan dari Kristus, dan hal-hal apa yang menghambat? Menghambat itu adalah yang merintangi. Jadi sebenarnya berkat Tuhan sudah menjanjikan kesembuhan seperti sungai yang sudah mengalir, seperti air yang sudah mengalir, tapi tidak terhenti karena ada batang, ada pohon yang tumbang yang menghalangi arus daripada air itu, sehingga tidak mengalir ke ujungnya. Ada hambatan yang membuat mereka tidak bisa memperoleh. Nah, hambatan itu seharusnya disingkirkan. Suatu hambatan itu kita singkirkan, kita bisa melihat hal yang baik tentang Tuhan yang mau dari itu menyembuhkan kita. Nah, ini kita tidak buat PowerPoint khusus, tapi kita coba bahas saja. Ada banyak yang menghambat, tapi bahkan ditulis oleh Bosworth ada 22. Tentu saja kita tidak akan bahas semuanya, tapi saya ambil beberapa ya alasan untuk gagal terjadi. Yang pertama adalah ya kita tulis di sini saja ya. Yang pertama adalah petunjuk yang kurang lengkap ya, petunjuk yang kurang lengkap. Oke, itu alasan pertama.
Kenapa orang gagal menerima kesembuhan? Petunjuk yang kurang lengkap. Ya. Apa maksudnya petunjuk yang kurang lengkap? Mereka tidak mendapatkan petunjuk dari firman Tuhan yang cukup lengkap. Karena ini berbicara tentang kesembuhan ilahi. Bicara kesembuhan ilahi, petunjuk yang paling lengkap adalah firman Tuhan, Alkitab sendiri. Memang banyak buku-buku yang bagus, walaupun saya bilang ini ada buku-buku yang lain, ya, ada buku yang lain. Tapi buku-buku yang lain itu sebagai pelengkap. Semua bereferensi pada Alkitab. Harusnya kita banyak membaca Alkitab. Jadi apa yang kemarin kita belajar, kemarin kita lihat di Matius pasal 8, pasal ke-9, itu salah satu petunjuk. Petunjuk bahwa Yesus berkuasa, Yesus sanggup menyembuhkan berbagai penyakit dari golongan penyakit apapun, kuasanya sanggup memulihkan, menyembuhkan. Ya, jadi ini salah satu petunjuk daripada Tuhan Yesus. Dan waktu kita melihat petunjuk, kita melihat dari Alkitab, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Apa Roma 10 ayat 17? Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman, muncul iman. Ya, iman, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan itulah sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi berita tentang Kristus dapat membangkitkan iman. So faith comes from hearing the good news, and the people hear the good news when someone tells them about Christ. Nah, salah satu contoh adalah wanita yang sakit pendarahan. Dia datang kepada Yesus, kemudian dia mendengarkan berita tentang Kristus. Dia sudah berobat kemana-mana, dia tidak sembuh. Akhirnya dia mendengar tentang Yesus, dan dia muncul iman. Dia bilang, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan dia menjamah jubah Yesus. Demikian juga dengan orang yang sakit kusta. Sewaktu dia mendengar Yesus adalah orang luar biasa, dia mengajar dari di bukit, dan dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan mujizat. Dia muncul iman. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat sembuhkan saya. Orang yang perwira itu juga mendengar tentang Yesus. Dia datang, Tuhan, maukah datang menyembuhkan hambaku? Dia dengar tentang Yesus, dia muncul iman. Nah, harusnya demikian juga sekarang. Sayangnya begitu banyak informasi, begitu banyak berita-berita yang melemahkan iman kita. Oh, orang ini coba berdoa kepada Tuhan tidak sembuh. Orang ini didoakan oleh pelayan Tuhan tidak sembuh. Ini hamba Tuhan sakit meninggal tidak sembuh. Jadi iman mulai pudar. Harusnya banyak baca firman Tuhan dan muncul iman. Dan waktu apa yang terjadi kepada saya baca banyak firman, semua cerita tentang kitab-kitab cerita kisah tentang penyembuhan Yesus, baca semua. Kemudian baca buku-buku rohani tentang kesembuhan, dan muncul iman, dan akhirnya praktek pada diri sendiri. Oke. Jadi sekali lagi, pendekatan utama, alasan yang pertama ini adalah petunjuk yang kurang lengkap dari firman Tuhan. Petunjuk. Makanya kita harus memperhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, perhatikan firman Tuhan sungguh. Satu ayat lagi sebelum kita istirahat, kita berhenti. Ya, satu ayat itu kita ambil di
Oke, kita ambil di Keluaran 15 ayat 26. Keluaran ya. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran Exodus ya. Keluaran 15 ayat 26 dikatakan firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kata aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, ini perkataan pertama yang banyak orang yakin ini pernyataan yang luar biasa tentang Tuhan yang menyembuhkan, atau bahasa aslinya Jehovah Rafa, ya, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, di sini bahasa Inggrisnya I'm the Lord who heals you. Dalam bahasa Inggris yang menunjukkan waktu sekarang, present, ya, Tuhan yang menyembuhkan pada masa kini, selamanya. Satu pernyataan Tuhan yang tidak berubah. Dan di sini dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi, mendengarkan suara Tuhan. Jadi itu, ya, mendengarkan suara Tuhan. Ya, di sini mendengarkan suara Tuhan. Di ulangan ya, ulangan 26 15 ayat 26. Ya. Kita lihat di sini 15 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengarkan itu bukan cuma telinga, mata, semua tubuh kita mendengarkan, memperhatikan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya. Aku tidak akan menimpakan padamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Oke. Jadi poin pertama, perhatikanlah. Jadi petunjuk mana yang benar tentang kesembuhan ilahi. Banyak yang mengajar dalam metode yang salah, sebaiknya kita jangan ikuti. Kita mendengar yang benar, memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Ini kalau kita dapat petunjuk yang benar, kita akan mendapat hasil yang benar. Oke, ya 20 menit ya kita tadi. Cepat juga waktu berjalan. 20 menit, kita stop dulu. Kemudian kita coba diskusi diskusi sedikit ya. Ada pertanyaan tidak? Belum? Mau bertanya, Coba. kapan ngana pas sakit tu mata itu? Kapan itu? Itu terjadi tahun 2002 ya, bulan sudah lupa, tapi itu baru pulang dari pelayanan di Kamboja ya. Jadi pikir di Kamboja 2 minggu di sana, kemungkinan kena virus waktu ada di Kamboja. Jadi virus itu yang mengakibatkan gangguan di badan. Tahun 2002. 2002. Oh, Jadi itu udah lama.
Menghadapi di mana kota itu? Kamboja. Ya, pulang dari Kamboja waktu itu, setelah itu kena. Kamboja Kita kan baru tahu ngana kota pernah pergi Kamboja. 2 minggu di Kamboja. Oh, Ya kan Kamboja itu ya negaranya mungkin 50 tahun lebih lebih belakang dari kita. Jadi masih masih banyak yang model lama lah, dan jalan pun jalan di tengah kota, di ibu kota masih masih tanah sebagian. oh, Dorana termasuk masih Indonesia lebih maju dari orang. Ya, ya, di Oh, Bajo. oh, gitu dong. Iya. Jadi penyakit itu datang kepada siapa saja kan. Kalau mau pikir, kita itu waktu itu sedang sekolah teologi ya, ya di Tiranos. Kemudian pergi ke Kamboja misi, tapi pulang bisa kena penyakit. Jadi bisa siapa saja bisa kena, mau orang percaya, hamba Tuhan, orang yang melayani bisa kena. Sekarang persoalannya bagaimana kita menghadapi kalau kita kena penyakit. Apakah kita fight, apa namanya, kita melawannya, atau kita pasrah saja. Nah, sebagian orang mengatakan pasrah saja. Nah, itu satu sisi yang lain yang kita akan lihat alasan kenapa orang tidak sembuh. Tapi yang pertama ya, poin yang pertama ini adalah carilah petunjuk yang benar dari Alkitab, baca Alkitab. Jadi waktu sekarang, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah penyakit sekitar kita, ya saya sarankan kita justru di rumah banyak baca firman, Ya, banyak baca merenungkan firman. iya, betul. Jangan tunggu sakit baru kita baca firman. Iya, Sebaiknya sebelum menghadapi penyakit atau di tengah-tengah kondisi seperti ini, eh, bertekunlah di dalam firman Tuhan, banyak baca firman oh, Tuhan. betul. Oh, Ya, sehingga firman Tuhan itu jadi perisai. Pertama jadi perisai daripada serangan-serangan. Yang kedua bisa pakai sebagai senjata. Jadi dua kan, dua. Jadi Tuhan Yesus pun memakai firman sebagai senjata iya, sewaktu dia iya. dicobai oleh Iya. iblis di padang gurun. Yesus mengatakan ada tertulis. Ada tertulis. Jadi firman Tuhan itu adalah janji yang luar biasa. Ya, janji yang luar biasa. Sehingga kita itu sebenarnya dilindungi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga disebut adalah Allah sendiri kan. Firman Tuhan adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Tuhan Yesus itu adalah firman. Jadi kita itu akan dilindungi dengan firman Tuhan di dalam berbagai hal. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Endah. Ada mau bertanya nih. Tapi belakang kuah, tapi WC. Kalau begitu kita pause dulu rekaman ini, nanti kita lanjut, eh, kita 15 menit lagi. Oke, terang lanjutkan ya. Jadi tadi poin yang pertama itu eh, tidak memperhatikan ya, tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman ya, itulah intinya. Poin yang kedua ini judulnya uh, ini pertama ya. Yang kedua, ketidakpercayaan komunitas. Jadi komunitas itu kan adalah kumpulan-kumpulan orang. Bisa kumpulan di satu tempat, bisa kumpulan di satu kota, bisa kumpulan di satu gereja, komunitas lah ini. Nah, di komunitas itu ada istilahnya, itu ada pandangan, ada cara berpikirnya, ada kepercayaan, dan juga ada
orang-orang yang memperhatikan siapa orang ini, siapa pembicaranya. Jadi mereka suka melihat, oh kalau misalnya hamba Tuhan ini memang dia dari keturunan ini atau dia sudah terkenal, dia dapat melakukan mujizat. Kalau orang yang begini mungkin tidak bisa. Ini salah satu contoh orang kepercayaan masyarakat lah boleh dikatakan. Nah, pengaruh kepercayaan masyarakat itu bisa mempengaruhi kepercayaan orang-orang. Ya, ini kan di Indonesia seperti itu. Di pilkada juga seperti itu. Pemilihan gubernur, wali kota, bupati semua berdasarkan kepercayaan orang ini bisa memimpin atau tidak. Nah, itu oke. Nah, di Alkitab ada cerita di Markus 6 pas ayat 5 dan ayat 6. Itu cerita tentang Yesus yang datang ke tempat asalnya. Yesus kan dikatakan dia orang Nazaret. Jadi ceritanya dia kembali ke desanya, tempat dia orang tuanya lahir dan keluarganya dibesarkan, dia keturunan dari mana, dia datang di situ. Dan di situ ia dikatakan di Markus 6 ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dikatakan firman Tuhan, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu atas ketidakpercayaan mereka. Kita lihat di lebih detail lagi di Alkitab ya. Oke. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi Yesus tidak lagi ke Nazaret, pergi ke desa-desa yang lain. Kalau kita datang misalnya di satu tempat dan orang itu tidak menerima kita, kita melakukan pelayanan, ya kita pergi ke tempat yang lain. Kalau misalnya pelayanan di daerah-daerah kan biasanya ada undangan, boleh tidak melayani di sini. Ada daerah, ada kota yang menerima, ada yang kota yang tidak menerima. Nah, jelas kalau mereka tidak menerima, ya mereka tidak akan dapat kesembuhan. Nah, yang di sini ayat-ayat sebelumnya mereka sebenarnya sudah tahu Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Kalau di Matius ini ceritanya ini sudah sesudah Matius 9-10. Jadi Yesus sudah banyak melakukan mujizat sebelumnya. Dan kemudian setelah Yesus melakukan mujizat, Yesus kembali ke Nazaret, ke tempat asalnya dikatakan. Nah, waktu itu di hari Sabat ia mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana ia dapat diadakan oleh Tuhannya? Mereka heran, tapi mereka tidak menjadi percaya. Ada orang yang heran jadi percaya, tapi ini orang-orang komunitas ini di Nazaret, mereka heran karena apa? Karena mereka melihat latar belakang Yesus. Mereka melihat, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Mereka kenal semua saudara Yesus. Dan mungkin keluarga saudara-saudara Yesus tidak menunjukkan kehidupan yang rohani. Ya, namanya tukang kayu dikenal sebagai orang yang bekerja sehari-hari, ya membantu atau mendesain atau membuat bangunan dan model-model kayu. Jadi mereka tidak melihat orang ini adalah keturunan orang-orang yang rohani lah. Bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Nah, Yesus pun punya saudara perempuan tapi tidak disebutkan nama-namanya. Lalu mereka kecewa, menolak dia. Mereka tidak melihat kuasanya, mereka tidak lihat pengajarannya, mereka lihat latar belakangnya, membuat mereka menolak. Dan firman Tuhan mengatakan mereka menolak dia. Artinya mereka tidak mengizinkan Yesus melayani mereka. Jadi sebenarnya mujizat tidak terjadi bukan karena Yesus tidak mampu, mereka tidak membiarkan diri mereka dilayani oleh Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali. Nah, ini kata bukan berarti dia tidak melakukan mujizat. Ini kata dua kalimat yang disambung.
ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali kalau tidak ada begini, berarti dia tidak dapat mengadakan satu mujizat. Tapi dia ada melakukan mujizat. Mujizat yang dilakukan ketika orang menyediakan dirinya untuk diletakkan tangan Yesus pada mereka. Kalau mereka menerima, mereka sembuh. Kalau mereka menolak, mereka tidak sembuh. Nah, jadi komunitas ini tidak percaya. Karena di sini dikatakan di ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi yang menghambat komunitas ini percaya kepada Yesus adalah ketidakpercayaan akan mujizat itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat zaman sekarang, ada banyak pengajaran-pengajaran yang diajar di depan jemaat yang tidak menekankan kesembuhan ilahi. Hari demi hari, minggu demi minggu yang diajarkan sekali lagi cuma hal-hal yang baik, etika, kehidupan, bagaimana dapat berkat, bagaimana berprestasi, bagaimana baik-baik sesama satu sama yang lain. Itu semua bagus. Tapi saat mereka bicara tentang kesembuhan, mereka bilang, sudah ada dokter, sudah ada rumah sakit, ya pergi ke sana lah. Kita tidak usah campur tangan dalam masalah itu. Sudah ada teknologi medis. Jadi iman mereka tidak ditaruh kepada firman Tuhan. Kalau berbicara tentang keberhasilan, kesuksesan, membesarkan anak, menjadi pemimpin, leadership, itu gereja-gereja ajarkan. Tapi bicara tentang kesembuhan, wah itu tidak ada, itu sudah berhenti. Nah, sayang sekali itu terjadi dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Gereja pun tidak memperhatikan itu. Tidak salah, karena gereja yang perintisnya, para misionaris yang datang, yang pertama dengan denominasi mereka memang tidak menekankan itu. Mereka tidak menekankan karena mereka tidak diajar. Ya, ini ada masa di mana sejak abad pertama, abad keempat masih banyak pengajaran yang baik tentang itu, tapi gereja pada abad-abad pertengahan tahun 1800-700 ke bawah ya, itu sama sekali tidak mengajarkan tentang kesembuhan. Bahkan waktu gereja menjadi negara ya, menjadi satu bagian dari negara yang boleh menyembuhkan orang cuma raja-raja, itu ada terjadi di Inggris. Jadi tidak boleh orang-orang biasa mencoba mendoakan orang sakit. Dianggap itu hak daripada kerajaan atau hak daripada imam-imam yang tinggi. Nah, akhirnya berkembang ke sampai saat ini, di mana pemikirannya, oh itu hanya hamba-hamba Tuhan tertentu yang dapat menyembuhkan. Nah, waktu ini cerita sedikit, tahun 1900, tahun 2000-an, muncullah pengkhotbah kesembuhan yang buat KKR, seperti mungkin Maurice Cerullo, ya ada Benny Hinn, ada banyak yang kita kenal melakukan kegiatan kesembuhan. Tapi itu semua adalah one man show, orang yang satu yang dianggap punya urapan yang hebat yang dapat menyembuhkan banyak orang. Dan orang-orang biasa cuma menunggu mencari orang-orang tersebut yang dianggap super rohani, yang dianggap penuh urapan. Nah, itulah yang menghambat penyembuhan di level-level yang di bawah. Masa harus tunggu KKR? Masa harus tunggu orang-orang yang terkenal yang datang untuk menyembuhkan orang? Jadi bagi mereka, orang-orang biasa tidak dapat menyembuhkan. Nah, ini kepercayaan komunitas. Nah, itu terjadi pada Yesus. Kalau Yesus pun tidak dipercaya, bagaimana dengan kita gitu? Itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi bukan karena Yesus tidak mampu, tapi karena ketidakpercayaan mereka. Oke, satu ayat lagi yang mau kita share. Di Matius 17 ayat 14, waktu itu ada seorang bapak yang merindukan anaknya sembuh. Dia sakit ayan, ya epilepsi ya.
Jadi suka jatuh di api, suka jatuh sendiri dan luka. Biasanya sakit ayan seperti itu. Dan ini salah satu penyakit yang cukup berat karena eh, ya cukup parah. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali pada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Dia mendeskripsikan kondisi anaknya yang parah. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, sampai di sini kita lihat apakah salah orang-orang itu membawa kepada muridnya lebih dahulu belum datang kepada Yesus. Tidak salah, bahkan itu yang Yesus inginkan. Yang Yesus inginkan supaya lebih banyak orang yang melayani seperti dia, karena dia sudah mengajarkan kepada mereka, dan dia satu waktu akan mengutus murid-muridnya selama-lamanya yang meneruskan pekerjaan pelayanannya. Jadi tidak salah, tapi murid-muridnya di sini gagal. Mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dan yang Yesus tegur adalah murid-muridnya. Kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Yang pertama, Yesus marah. Ini sebenarnya agak berkelebihan menurut banyak orang, pandangan normal. Murid-murid coba gagal menyembuhkan orang, kok dimarahin? Dimarahinnya keras lagi. Angkatan, generasi yang tidak percaya dan yang sesat. Kenapa Yesus marah? Karena Yesus sedang melatih mereka. Pada murid-muridnya Yesus sedang menegur. Kalau orang-orang tidak. Tapi pada murid-muridnya Yesus tegur. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Artinya berapa lama lagi diajar, di training, dilatih supaya percaya, supaya pakai otoritas, pakai sendiri. Kenapa gagal gitu? Ada yang masalah dengan kamu, dengan kalian. Dan akhirnya Yesus ambil alih, tetapi Yesus layani orang itu dengan keras, dengan tegas. Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ya, rupanya orang-orang itu gagal karena mereka tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan berbicara dengan tegas tanpa bimbang. Nah, itu ceritanya memang mereka akan bertanya. Ya, mereka bertanya. Ya, mereka bertanya kepada Yesus. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ada bagusnya murid-murid ini, mereka cari tahu kenapa mereka gagal. Nah, di gereja-gereja saat ini banyak sekali orang gagal. Bahkan para pelayan Tuhan, penatua mencoba melayani orang dan mereka gagal. Tapi sewaktu mereka gagal, mereka tidak mencari tahu kenapa mereka gagal. Mereka bahkan pakai ayat-ayat mungkin yang di atas. Jadi salah penerapan firman. Mereka bilang mungkin seperti ini. Oh, di firman Tuhan ada tertulis murid-murid pun tidak dapat menyembuhkan orang. Pernah gagal. Kalau murid-murid Yesus pun gagal, ya siapa kita yang bisa gagal? Jadi mereka mengambil firman Tuhan ini sebagai alasan. Oh, saya gagal. Ya, saya gagal. Ya, karena ini. Ya, saya gagal. Ya, murid-murid pun gagal. Ya, ini namanya. Dan ini menular kepada orang-orang, kepada komunitas, kepada kelompok orang gereja manapun. Ya, akhirnya
tidak heran tidak banyak orang yang sembuh karena model dalam pelayanan kesembuhan seperti ini. Karena mereka eh, menerima kegagalan itu dengan tidak apa-apa. Padahal sebenarnya Yesus sendiri pada murid-muridnya tegas. Yesus sedang menuntut, memurid. Seorang murid harus jadi sama seperti dia. Dia ingin muridnya berhasil. Dia ingin muridnya itu menjadi murid yang dapat menyembuhkan sama seperti dia. Itu keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan supaya kita melakukan hal yang sama. Tuhan mengatakan di firman Tuhan yang lain di Yohanes ya, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan kamu juga akan lakukan, bahkan pekerjaan lebih besar. Dan di Markus bagian akhir 16 dikatakan tanda-tanda akan orang menumpangkan tangan dan orang itu akan sembuh. Jadi keinginan Yesus supaya murid-muridnya melakukan yang seperti dia. Nah, tapi kalau orang itu baca di firman Tuhan, murid-muridnya ini penasaran dan murid itu belajar mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu. Dan ia berkata, karena kamu kurang percaya. Nah, alasannya mereka kurang percaya. Ya, kurang percaya. Kita suka lihat-lihat yang versi yang lain. Di waktu itu orang datang, Pak, ini ayat versi sehari-hari. Kemudian pengikut Yesus datang kepadanya secara tersendiri dan bertanya kepadanya, Pak, apa ya sebab kami tidak dapat mengusir setan itu? Itu bahasa sehari-hari, Pak. Ya, Yesus bilang, sebab kalian kurang percaya. Ingatlah. Nah, Yesus bilang, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Ya. Bahasa Inggrisnya, because of your unbelief, ketidakpercayaan. Your faith is too small, iman kamu kecil. Jadi penyebab mereka tidak menyembuhkan karena mereka tidak percaya. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu ada tulisan begini, dalam tanda kurung. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini yang Mami tanya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dan sebagian orang berpikir model-model yang berat seperti sakit ayam begini harus banyak berdoa dan banyak berpuasa. Dan kalau dia banyak berdoa dan berpuasa, otomatis itu akan sembuh. Ini tidak berbicara dengan banyaknya doa dan banyaknya berpuasa. Tapi kalau orang banyak berdoa dan berpuasa, dia akan dikuatkan imannya sehingga dia bisa memiliki iman yang kuat untuk bisa menyembuhkan orang. Karena iman, penyembuhan itu iman butuh adalah kamu kurang percaya. Yang kedua ada tanda begini, tanda kurung begini. Ini artinya firman Tuhan ini sebenarnya bukan dari bahasa aslinya. Ini jenis yang, ini kata-kata yang ditambah belakangan oleh bapak-bapak gereja. Tidak semua terjemahan ada seperti itu. Ya, jadi ayat 21 ini bisa tidak ada gitu ya. Ada tanda begini. Ya. But this kind of spirit comes out only with prayer. Ya. Jadi itu tambahan saja. Sebenarnya bukan inti pengajaran. Oke. Jadi inilah bagian poinnya ada 2 saja hari ini. Kita akan lanjutkan poin yang berikutnya besok-besok. Ya, 2 poin ini, yang pertama kita lihat tidak ada petunjuk yang jelas, tidak mencari petunjuk dari firman Tuhan, tidak banyak baca, malas baca firman Tuhan. Mau sembuh tapi malas baca firman tentang kesembuhan. Dia berharap, biar orang lain doakan saya. Jadi seringkali bilang, doakan saya. Tapi dia sendiri tidak mau baca firman Tuhan. Ya, agak susah lah. Bagaimana muncul iman? Harusnya kita baca firman supaya kita dapat iman. Yang kedua, tadi yang komunitas. Jadi biar orang ini mulai sekarang dengarlah. Jangan percaya pengajaran-pengajaran yang mengatakan udah mujizat sudah berhenti.
Tuhan masih menyembuhkan sampai hari ini. Itu yang kita harus pegang. Kita harus pegang dan jangan mengecilkan peranan-peranan eh, tentang pengajaran tentang penyembuhan. Ya, harusnya lebih banyak porsi. Makanya kita bukan berarti tidak mengajar bahan-bahan yang lain, tapi kita mengambil bagian untuk mengajar ini supaya orang-orang bisa diubah atau orang-orang bisa dapat pengajaran dan bisa mengajarkan orang lain. Sehingga banyak orang lebih memahami ini dan tidak bergantung pada orang-orang tertentu yang dikatakan punya karunia. Ya, punya karunia. Sebenarnya ini bukan masalah karunia, masalah pikirannya belum diubah sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sampai di sini saja. Eh, kita eh, kita berhenti. Masih ada pertanyaan, Mami? Sudah? Ada pertanyaan? Suara? Habis tuh mau bertanya. eh, Suara? Oke, sudah. Papi Ada bilang yang mau kata bertanya? Kalau Soyanda? yang penting orang mesti banyak membaca, Kang. Iya. Mami dapat itu kan? Jadi Mami belajar apa hari ini? Iya, ada. Hmm. Jangan berkurang iman lah. Kalau begitu, orang berdoa. Kalau tidak ada, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biar firman ini menerangi pada setiap kami yang percaya akan kesembuhan ilahi yang masih ada sampai hari ini. Kami percaya Engkau berkenan atas berbagai pengajaran yang kami sampaikan kami belajar hari ini. Biarlah Engkau meneguhkan kami lebih lagi untuk esok-esok hari, menyempurnakan pengetahuan kami dan membuat kami lebih berani lagi, lebih yakin dan lebih percaya dan menolak segala sesuatu yang tidak benar, yang telah dibangun berabad-abad, yang telah dibangun untuk menentang pengajaran daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami saat ini mau ngambil otoritas akan sakit penyakit yang menyerang pada rekan-rekan kami atau badan kami, terutama untuk Ian saat ini yang sedang sakit. Dalam nama Yesus kami katakan kesembuhan mengalir kepada badannya, pada tubuhnya. Kami usir segala sakit penyakit, segala demam-demam, semua gangguan-gangguan. Kami mengusir virus-virus, bakteri atau apapun dalam tubuhnya dan kami nyatakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Biar ia bisa pulih 100%. Semua yang sakit saat ini, percayalah seperti tadi saya bilang, kita bisa menumpangkan tangan. Ambil waktu hari ini kalau ada yang sakit, dan di tengah kesendirian, ambil firman Tuhan, baca firman Tuhan, kemudian tumpangkan tangan pada bagian yang sakit pada diri sendiri dan katakan di dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan Yesus sembuhkan sekarang juga. Amin. Amin. Oke.